pahlawan di mata aku itu bisa berupa seperti orang-orang yang bekerja di tenaga medis, aktivis lingkungan, seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang. Itu tuh menurutku udah bisa masuk ke ke seseorang yang bisa disebut pahlawan. Apalagi di era modern sekarang ya, tidak harus yang namanya tumpah darah. Justru dengan menolong sesama itu tuh udah bisa disebut pahlawan. Menurut aku, pahlawan di mata aku itu ialah seorang yang memiliki tekad dan perjuangan yang sangat tinggi dan memiliki pengorbanan yang sangat besar sekali. Bahkan para pahlawan itu lebih mendahulukan kepentingan bersama untuk tujuan bersama dibandingkan untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, menurut saya pahlawan di mata saya adalah sosok orang yang rela berjuang dan rela berkorban demi orang lain. Contoh kecilnya adalah kita peka terhadap sekitar kita, karena pasti banyak kan orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, dengan kita membantu orang lain, menurut saya itu adalah sosok orang yang bisa disebut dengan pahlawan. Menurut saya sih Insinyur Soekarno, karena beliau itu sudah cerdas, karismatik, terus memiliki visi yang kuat. Gunanya memiliki visi yang kuat itu bisa buat masyarakat Indonesia ini memiliki semangat yang sangat-sangat berkobar. Apalagi saat itu adalah masa penjajahan. Jadi Insinyur Soekarno ini tuh berusaha dengan keras dengan cara membuat visi yang bikin rakyat-rakyat tuh makin kayak ini udah bukan waktunya buat berleha-leha lagi. Kita harus memperjuangkan Indonesia. Menurut saya sih keluarga dan teman saya dan juga orang-orang sekitar, karena mereka lah yang ada ketika saya membutuhkan mereka, dan mereka lah yang menuntun saya ketika saya tidak tahu arah saya kemana. Dan yang terpenting adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita sudah bertahan sejauh ini. Pahlawan yang sangat menginspirasi aku yaitu ada Ki Haji Dewantara, karena beliau ialah pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Dari sejak saya SD dan saya memasuki pelajaran PKN, saya sangat terinspirasi oleh beliau, karena beliau yang pertama kali meloporkan pendidikan, dan beliau juga menjadarkan bahwa yang bisa berpendidikan bukan hanya orang yang berdarah kerajaan ataupun darah keturunan dari segi kekuasaan. Dari beliau aku belajar bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Dan bahkan di agama Islam pun, di Quran dan hadis, pendidikan itu sangat penting. Dan hadis ada yang berbunyi yang artinya carilah ilmu sampai ke liang lahat, yang artinya kita harus mencari pendidikan dimanapun dan kapanpun hingga akhir hayat kita. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu bukan hanya dari segi materi, karena dari segi apapun yang kita lakuin itu adalah pelajaran yang kita dapati. Yang pertama adalah inspirasi, pengorbanan, dan persatuan. Keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Lawan, teguh, dan berani.